Proses pencarian terhadap guru SMA di Kabupaten Sukabumi yang hilang di Gunung Gede akhirnya membuahkan hasil. Pengunjung tersebut ditemukan dalam keadaan selamat dan berhasil dibawa turun gunung. Warga yang dikabarkan hilang tersebut adalah Yusuf Iskandar, yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru di SMA. Pengunjung yang berasal dari Kampung Kongsi, Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, sempat dikabarkan hilang saat ingin berkunjung ke Curug Cihelang. Curug Cihelang berada di wilayah Cimungkat, Kabupaten Sukabumi, masuk dalam kawasan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pada hari Sabtu, 9 September 2017, Yusuf dan 11 rekannya masuk ke Curug Cihelang. Sekitar pukul 4 sore, rombongan berhenti di Blok Ciodeng Saat untuk turun ke curug tersebut. Namun, dari 12 wisatawan, 7 orang memilih tinggal di atas curug. Sementara 5 lainnya, termasuk Yusuf, turun ke sekitar Curug Cihelang untuk melakukan foto-foto serta kegiatan lainnya di bawah air terjun tersebut. Setelah itu, 2 orang rekannya memilih naik duluan, sementara Yusuf dan 2 rekannya menyusul belakangan. Tetapi, Yusuf meminta 2 rekannya itu untuk naik duluan dengan alasan akan membersihkan sepatu bootnya. Setelah 11 rekannya kembali berkumpul di Blok Ciodeng Saat, Yusuf tidak kunjung tiba. Akhirnya, rombongan itu mengutus 1 orang untuk meminta bantuan ke petugas di Resort Cimungkat dan melaporkan kejadian hilangnya Yusuf ke Polsek Caringin. Setelah proses pencarian, diperkirakan Yusuf sudah tidak ada lagi berada di Curug Cihelang. Namun, yang dikhawatirkan pihaknya, Yusuf sama sekali tidak membawa perbekalan karena tas ransel, ponsel, dan dompetnya dititipkan kepada rekannya. Yusuf akhirnya bisa ditemukan di hari ketiga atau Selasa 12 September 2017. Ketika tim SAR gabungan yang terdiri dari Possar Sukabumi, Polisi Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Volunteer Pantera, Polsek Caringin, Koramil Caringin, PMI Sukabumi, Pramuka Peduli, Masyarakat Mitra Polisi Hutan, ACT, dan BPBD Sukabumi meneriakkan namanya dengan lantang, bisa dia jawab dengan teriakan yang kencang. Selama menghilang, guru bahasa Inggris di SMA Al-Furqon menceritakan beberapa hal yang ia alami selama tersesat. Menurut dia, selepas terpisah dari rombongan, ia mencoba menelusuri aliran sungai untuk bisa kembali ke lokasi pemberangkatan. Namun, jalan yang coba dilaluinya ternyata buntu, dan akibatnya, dia terpaksa bermalam di sekitar aliran sungai. Beruntung ia masih menggunakan jaket tebal, sehingga tidak terlalu merasa kedinginan. Untuk makan, ia hanya memakan pucuk daun dan minum air sungai. Tidak hanya mengalami kelelahan secara fisik, Yusuf mengaku mendapat pengalaman mistis selama perjalanannya yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Warga setempat dan rekan-rekannya melakukan pencarian hingga ke lokasi terakhir Yusuf berada. Ternyata, teriakan warga didengar dengan jelas. Namun entah mengapa, Yusuf mengalami kesulitan ketika membalas teriakan warga. Berbagai suara lain seolah menutup teriakan Yusuf. Ia mendengar suara mirip pasir ditabur. Ketika petang malam pertama, dia juga mengaku melihat sosok tinggi besar menatap dan mengikutinya dari kejauhan. Seluruh badannya putih, cuma di bagian wajahnya nggak jelas. Saat itu, dia terus berdoa nggak putus-putus hingga sekitar 2 jam sosok itu pun hilang. 3 cahaya lampu misterius juga kerap menghalangi Yusuf. Cahaya itu seolah menyilaukan jalanan curam dan bersemak yang ia tapaki. Doa-doa pun kembali ia baca sampai cahaya itu mendadak mengecil seperti kunang-kunang. Yusuf bermalam di area Curug Cihelang. Menurutnya, hujan sempat mengguyur dan dia berlindung di balik jaketnya. Hingga di hari ketiga, pada Selasa 12 September 2017, Yusuf baru mendapatkan seluruh energi dan tenaganya sehingga ia bisa berteriak dan ditemukan oleh tim SAR gabungan.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.